Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Yunius ingin menjelaskan masalah KB IUD intraurin device. Saya mahasiswa Kursus Dr. Subandi ingin memberikan tanya jawab untuk ibu-ibu di sini semuanya ya, biar tambah pengetahuan. Mungkin ada yang tahu definisi IUD itu apa? Belum ada yang tahu? Ya wes, kita jelaskan. Yang pertama, untuk definisi IUD-nya ialah kontrasepsi yang disisihkan ke dalam tubuh rahim, terbuat dari bahan semacam plastik atau intan tembaga berbentuk bermacam-macam, atau bisa disebut dengan IUD alat kontrasepsi dalam rahim. Bagi banyak kaum wanita, merupakan alat kontrasepsi yang terbaik. Ini adalah efektif dan tidak perlu diingat setiap hari seperti KB yang lainnya. Biasanya kita menghitung bulan atau tanggal, itu mungkin tidak perlu ya. Bisa kita langsung pakai IUD ke petugas-petugas kesehatan, mungkin bidan atau dokter kandungan. Mungkin ada yang tahu, ada yang tanyakan. Setelah itu mungkin keuntungannya perlu kita jelaskan ya. Untuk keuntungan KB, keuntungannya adalah antara alat kontrasepsi IUD itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai kontrasepsi efektivitas tinggi. Maksudnya efektivitas tinggi itu lebih efektif daripada pil KB yang untuk diminum ya. Yang kedua, IUD dapat efektif segera setelah pemasangan. Yang ketiga, metode jangka panjang kurang lebih 10 tahun, tergantung nanti kita bisa kontrol ke bidan atau dokter spesialis. Yang keempat adalah sangat efektif karena tidak perlu lagi mengingat-ingat. Yang kelima, tidak mempengaruhi hubungan seksual, jadi tidak berpengaruh apa-apa. Meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu takut hamil. Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, jadi volume ASI sama kualitas tidak ada pengaruh dan tetap lancar. Untuk selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan masalah itu. Kalau mungkin tidak ditanyakan, bisa kita lanjutkan ya. Untuk kita lanjutkan efek samping dan kerugiannya ya. Efek samping dan kerugian tadi, keuntungannya sudah, dan ini kerugiannya sama libat yang kita bagikan kemarin. Mungkin ada ibu yang belum kebagian, tadi sudah dibagi. Pastinya harus dipelajari ya, biar tidak rugi. Ini adalah contoh libat yang kita bagikan kemarin ya, tapi tetap kita jelaskan. Untuk efek samping dan kerugian, yang pertama adalah perubahan siklus haid. Umumnya 3 bulan pertama dan akan berkurang setelah 3 tahun. Yang kedua, haid lebih lama dan banyak. Bisa terjadi juga perdarahan antara menstruasi. Yang keempat adalah saat haid lebih sakit dibandingkan dengan KB yang biasa ya. Komplikasi lain mungkin merasakan sakit dan kejang selama kurang lebih 3-5 hari setelah pemasangan. Itu pun tidak semuanya. Perdarahan antara waktu haid dan di antara yang memungkinkan penyebab anemia. Jadi perdarahan terlalu banyak yang mengakibatkan kadar hemoglobin bisa turun. Dan itu tidak semuanya, itu resiko-resiko tertentu yang bisa terjadi. Mungkin untuk komplikasi lain bisa dilihat di libatnya. Yang lain adalah untuk persyaratan pemakaian yang dapat menggunakan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang akan memilih IUD tersebut. Yang diperbolehkan adalah yang pertama usia reproduktif, yang kedua menginginkan menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang, yang ketiga menyusui dan menginginkan menggunakan kontrasepsi, yang keempat setelah melahirkan dan tidak menyusui bayinya, yang kelima setelah mengalami abortus dan tidak terlihat adanya infeksi, resiko rendah dari IMS.
yang tidak diperbolehkan menggunakan IUD adalah di sini juga sudah tertera yang tidak diperbolehkan jika yang pertama adalah penyakit kelainan, gonore, sifilis, AIDS dan sebagainya, termasuk penyakit infeksi saluran kemih. Yang kedua perdarahan atau kemaluan yang tidak diketahui penyebabnya. Yang lain mungkin ada tumor atau kanker rahim, kelainan saluran rahim, penyakit kurang belum pernah melahirkan, adanya perkiraan hamil. Mungkin itu penjelasan dari saya yang dari untuk keuntungan, kerugian dan efek samping. Dan mungkin untuk yang lain, ibu di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan masalah KB IUD, bisa ditanyakan sama saya, mungkin saya bisa jawab, nanti akan saya jelaskan, dan sudah ada tampilannya di website tersebut. Monggo ibu-ibu, siapa? Oh iya, monggo, itu dari Pak Saria. Ya sudah, kalau nggak ada yang ditanyakan ibu-ibu yang sudah paham ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan untuk lain kesempatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan. Mungkin bisa kita sambung di waktu lain bila kita ada kesempatan bertemu lagi. Terima kasih.